Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya semuanya? Sehat-sehat? Alhamdulillah baik Bu. Baik. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Ya, di tengah ini ya, sekarang lagi naik lagi kasus-kasus orang sakit dengan beragam simptom ya, beragam gejala. Yang terbaru itu yang tentang kasus gagal ginjal akut pada anak ya, dan ternyata itu diakibatkan oleh beredarnya obat sirup. Itu mengerikan ya, karena sampai di Jakarta itu sampai 65% tingkat kematiannya. Jadi anak-anak itu gejalanya orang yang kena gagal ginjal akut ini, anak kecil dia tiba-tiba nggak bisa mengeluarkan urin. Jadi tiap hari sekarang kalau lihat anak atau kalian gitu ya, saya sendiri kalau masih bisa mengeluarkan urin itu bersyukur banget ya, karena ada orang-orang yang kena gagal ginjal akut gitu ya, itu gejalanya nggak bisa ngeluarin urin, kebayang sakitnya seperti apa ya. Dan sampai mengakibatkan kematian. Di Uganda itu sampai 70 anak kasusnya dalam tahun ini meninggal gara-gara gagal ginjal akut. Dan ditelusuri ternyata penyebabnya adalah obat sirup ya. Sekarang lagi ditarik semua peredaran obat sirup pada anak ya, terutama paracetamol, kemudian obat batuk yang menggunakan larut etilen glikol. Nah ini juga aneh, kenapa gitu? Kita punya BPOM, tapi ada banyak obat yang nggak lolos sensor. Jadi ada pelarut etilen glikol yang berasal dari India gitu ya. Ini pengetahuan aja sih, sambil nunggu yang lain masuk ya. Jadi saya kemarin biasa nyetok obat batuk, paracetamol gitu, sampai sekian botol langsung saya buang karena takut gitu ya. Nah jadi yang namanya obat kimia ya, itu sifatnya akumulatif. Jadi kalau misalnya Anda sering mengkonsumsi dikit-dikit sakit, minum obat, dikit-dikit sakit, minum obat kimia. Nah itu hati-hati ya, karena terakumulasi di ginjal. Jadi sebisa mungkin mending kita milih jaga imun aja, jaga imun, tetap dapat haknya, hak tubuh ya. Makan yang banyak, istirahat yang banyak, gitu, olahraga, ya insya Allah kita terhindar dari penyakit. Ya. Makin aneh-aneh ya penyakit zaman sekarang. Ilmu kedokteran makin canggih gitu ya, lulusan dokter juga beribu-ribu tiap tahunnya, tapi penyakit juga makin banyak gitu, kasus kejadian yang aneh-aneh. Allahu a'lam ya. Itu update berita terkini. Kita masuk ke minggu depan kita UTS ya. UTS-nya sampai materi hari ini, dari pendahuluan sampai materi hari ini tertulis offline ya di kelas. Jadi soalnya mungkin PG sama esai ya, dan akan modelnya model OBE. Jadi masing-masing soal itu dituntut untuk bisa memenuhi capaian perkuliahan. Saya waktu pendahuluan udah pernah jelaskan kan, ada 3 CPMK dari mata kuliah ini. Nah nanti poin-poin mana, misalnya ada 10 soal tuh, 10 soal itu akan dipecah soal mana yang akan menyasar CPMK yang mana. Jadi masing-masing soal itu poinnya 100 kalau betul ya. Nanti kalau misalnya ada 10 soal berarti 100 kali 10. Nah masing-masing soal itu dia akan menuju ke CPMK yang mana. Jadi boleh jadi nanti kalau misalnya Anda ada yang nggak bisa jawab di 3 soal ke CPMK 3 misalnya, berarti itu yang tidak tercapainya ya. Jadi kalau misalnya nanti Anda mengajukan remedial, hanya remedial yang CPMK tidak tercapai saja, tidak semua. Ya, bocorannya untuk soal saya akan lebih banyak ngambil dari buku Campbell. Ya, di buku Campbell itu ada tuh di masing-masing bab itu di akhir ada ini ya evaluasi, ada APG, ada soal analisis gitu. Nah, saya akan ngambil dari situ kebanyakan. Selama ini seperti itu ya. Jadi biar Anda juga belajarnya nggak terlalu melebar kemana-mana, fokus aja di buku Campbell, di e-book Campbell yang saya kasih ya. Bahkan perkuliahan yang selama ini saya kasih pun itu semuanya bersumber kebanyakannya ya dari Campbell yang pernah saya share e-booknya. Jadi Anda fokus ke situ aja. Jadi soal UTS, penugasan, UAS itu memang
merujuknya ke Ibu Campbell. Udah pada punya kan semuanya? Nggak tahu udah pernah dibuka apa belum e-booknya. Biasanya zaman dulu saya kuliah itu sistem belajarnya masih SKS ya, sistem kebut sejam sebelum jam UTS, jadi pada sakti mahasiswa itu ya. Mungkin sekarang maksudnya udah berubah ya, ngeren gitu, udah mungkin belajarnya Anda setiap pulang kuliah Anda ngulang lagi gitu, terus sebelum kuliah Anda udah baca-baca dulu kan, jadi beban belajar tidak terlalu berat. Jadi udah nggak sistem kebut semalam lagi, tapi sistem kebutnya sejam sebelum UTS. Nanti habis UTS lupa semua apa yang Anda pelajari. Itu biasanya penyakit mahasiswa selama ini ya. Oke, izin share screen. Kita coba masuk ke materi terakhir sebelum UTS. Anak saya juga ini lagi sakit nih yang bungsu, jadi rada rewel nih. Kalau misalnya ada backsound tangisan anak, mohon dimaklumi ya. Oke, sudah tampil slide-nya? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Suara saya terdengar dengan baik ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, nanti Anda boleh interupsi di tengah saja. Ya, hari ini kita masih membahas tentang metabolisme. Ya, seperti yang saya jelaskan kemarin, metabolisme itu ada dua ya. Ada anabolisme, yaitu penyusunan, produksi, rearrange gitu. Atau menghasilkan sesuatu, itu namanya anabolisme. Nah, kebalikannya itu perombakan, hidrolisis, atau misalnya pemecahan molekul, itu namanya katabolisme. Yang kemarin anabolisme sudah selesai ya, saya jelaskan. Jadi penyusunan molekul organik, penyusunan oksigen, ya produksi oksigen itu dilakukan oleh organisme yang memiliki kemampuan untuk fotosintesis. Ya. Dan organismenya tidak hanya tumbuhan ya, ada banyak mikroba, ada juga organisme prokariotik, di mana kalau misalnya dia punya kloroplas dalam selnya, dipastikan dia bisa memproduksi energi sendiri, baik itu untuk dirinya sendiri ataupun juga nanti untuk dimakan oleh organisme yang lain karena dia levelnya produsen. Nah sekarang ini gambar apa nih? Ada yang tahu nih hewan apa? Jerapah. Jerapah. Ya jerapah, ini jerapah yang lolos seleksi alam ya, karena kata teori Darwin zaman dulu itu jerapah semuanya leher pendek ya, kalau Anda percaya evolusi. Jadi yang survive sekarang adalah jerapah yang berhasil berevolusi. Jadi dulu itu leher pendek semua, kemudian berkompetisi memperebutkan sumber makanan yang tercapai oleh kepalanya, pendek-pendek semua, kemudian habis sumber makanan yang tercapai oleh leher pendek. Nah, maka organisme jerapah yang bisa mencapai sumber makanan yang lebih tinggi sajalah yang akhirnya bisa survive sampai sekarang ya. Jadi itu prosesnya sangat lama, bertahun-tahun, beratus tahun mungkin ya, sampai akhirnya orang secara ilmiah mempercayai bahwa ya jerapah yang sekarang ada itu adalah hasil evolusi. Jadi lehernya pendek, kemudian memanjang, karena dia beradaptasi dengan lingkungan sekitar yang memang waktu itu yang tersisa makanan yang tinggi-tinggi gitu. Jadi yang bisa dicapai oleh yang berleher panjang ya. Itu penjelasan secara teori Darwin. Nah, sekarang kita masuk ke cell respiration atau respirasi sel. Respirasi ini sering diartikan sebagai pernafasan ya, benar nggak? Kamu kalau dengar kata respirasi itu terpikirnya pernafasan ya. Sebenarnya kalau pernafasan artinya Anda bernafas ya, menghirup udara lewat hidung, kemudian mengeluarkan lagi lewat hidung atau mulut, itu namanya gas exchange kalau di biologi, atau pertukaran gas, bukan respirasi dalam hal pernafasan. Gitu ya. Tapi kalau cell respiration adalah proses respirasi atau perombakan molekul organik di level seluler. Anda mungkin hari ini yang sudah sarapan ya, Anda nggak ada yang tahu bukan hari Jumat ya. Jadi tadi pagi kamu sarapan apa aja? Ini kalau jerapah sarapannya dia daun-daunan ya, pucuk daun. Nih kalau mahasiswa sarapannya biasanya apa ya? Gorengan sama leput? Nasi Nasi warteg.
Nasi pagi-pagi makan nasi ya, nasi warteg biar wareg gitu. Nasi kuning. Nasi kuning, kupat tahu, bubur ayam, apalagi pokoknya penghambat karbo ya seputar itulah ya makanannya ya. Walaupun idealnya kalau kata ahli gizi, kalau pagi-pagi itu hindari makanan yang rantai panjang karbonnya ya. Karbohidrat itu adalah rantai panjang karbo. Ya, jadi karena bangun tidur, sistem pencernaan itu baru melek gitu ya. Sebenarnya idealnya itu seperti Rasulullah. Rasulullah itu kan kalau sarapan cukup 2 buah kurma segar, bukan kurma yang udah hitam kayak gula, tapi kurma segar kayak buah gitu ya. Dan air putih. Ya kalau Anda nggak punya kurma, ya memang idealnya makan buah-buahan. Sayangnya kalau orang Sunda nih, saya kayak orang Sunda gitu ya. Biasanya orang tua larang kan, jangan dulu makan hasem-hasem gitu pagi-pagi nanti sakit perut. Makan nasi dulu, nanti boleh makan buah. Dan bahkan kita tuh punya tradisi, kalaupun prasmanan gitu ya, buah-buahan itu sebagai penutup kan. Ya, nah sebenarnya dari sisi ilmu gizi, yang baik itu ya buah-buahan makannya di awal. Jadi dia yang akan membantu mengaktifasi sistem enzim pencernaan. Jadi seperti Rasulullah, bagaimana Rasulullah makan, jadi makan buah-buahan dulu baru makan berat. Nah, jadi si buah-buahan itu kan dia gula sederhana, mudah dicerna. Jadi nggak shock gitu tubuh kita ini menerima asupan makanan. Jadi misalnya semua jenis buah-buahan adalah gula sederhana ya. Misalnya alpukat, orange juice gitu kan pagi-pagi kayak orang-orang bule kan kalau makan kayak gitu ya. Pagi-pagi buah-buahan. Kemudian baru makan berat. Begitupun ketika Anda prasmanan tuh di kondangan ya, idealnya tuh ngambil kebut ini dulu, buat buah-buahan dulu, buat jus dulu gitu. Nanti berikutnya ngambil nasi. Itu idealnya seperti itu. Karena tubuh kita butuh penyesuaian dulu habis bangun tidur gitu ya. Jangan langsung dikasih nasi kuning, kasihan dia kerja berat langsung. Jadi idealnya makan buah-buahan dulu. Oke, sorry ya, ini ada backsound anak nangis. Nah, yang kita bahas sekarang terkait cell respiration adalah tentang bagaimana merombak makanan ya yang masuk ke saluran pencernaan ya ke rongga mulut itu kemudian diubah menjadi energi. Kalau saya tanya kamu tujuan makan buat apa sih? Buat apa? Buat kenyang? Buat nggak lemes? Buat tetap hidup. Buat kenyang aja sih. Buat kenyang. Biar nggak lemes gitu ya? Iya. Ya, buat badan keton di otak biar kamu kuliahnya nggak pusing gitu ya. Ya sebenarnya betul, tapi dilihat dari sisi biologi, sebenarnya misi dari seseorang atau suatu organisme itu makan adalah tujuan akhirnya adalah untuk memanen energi. Ya, energi di sini dalam bentuk ATP, ini ATP ya. Jadi kalau efek dari karena kita makan akhirnya kenyang. Tapi sebenarnya misinya adalah untuk kita mendapatkan energi, ya untuk memanen energi. Gitu. Jadi energi di sini maksudnya energi dalam bentuk ATP, ya adenosin trifosfat itu adalah energi siap pakai. Jadi kalau misalnya Anda karbo, gitu ya, protein, lemak itu adalah molekul organik yang nanti di dalam sel itu akan melalui proses respirasi sel untuk ujung-ujungnya untuk menghasilkan ATP. Nah, ini adalah organel yang yang bertugas menghasilkan ATP itu. Ada yang tahu ini organel apa namanya? Masih ingat nggak yang ciri-cirinya seperti ini? Ini organel apa? Mitokondria. Mitokondria. Ya, jadi ciri khas dia itu dia punya di sini kriste namanya, kristae ya. Dia punya lipatan-lipatan. Jadi ada bagian-bagiannya kita lihat di sini ada jadi sel gitu ya. Ada organel-organel kan organelnya ada inti sel, ada kloroplas kalau tumbuhan, ada lisosom, ada badan Golgi, ada ribosom, dan ini adalah namanya mitokondria. Mitokondria ini dia punya peran penting dalam powerful cell. Jadi dia sebagai kayak PLN-nya lah ya, sebagai pemasok energi. Jadi
kalau nggak punya mitokondria, suatu organisme ya dia wassalam, nggak bisa hidup. Gitu. Makan sebanyak apapun, kalau nggak punya mitokondria, ya percuma, dia nggak ada pabrik yang bisa mengubah makanan menjadi energi. Kamu akan tetap lemas gitu kalau nggak punya mitokondria. Ya, jadi bersyukur kalau misalnya Anda masih punya mitokondria yang sehat, mitokondria yang bisa berfungsi, karena dialah yang bertugas selama ini mengubah nasi kuning yang kamu makan tadi menjadi energi, sehingga tubuh kamu nggak lemas pagi-pagi gitu ya. Dia juga yang mengubah bubur ayam, kemudian kupat tahu, apalah gitu yang Anda makan, kemudian dikonversi menjadi energi siap pakai. Dan nanti kalau dibahas pencernaan ya, kenapa ya tubuh kita tuh kok hebat banget. Kalau makan sekarang nggak harus nunggu berjam-jam kan, itu udah langsung dikonversi menjadi energi, terus tiba-tiba udah merasakan sensasi kenyang. Kenyang itu kan akhirnya ada feedback ke otak ya, gara-gara glukosa itu nyampe ke sel, tercukupi selnya gitu, energi itu. Kalau misalnya belum tercukupi, ya nggak ada feedback negatif ke otak, kita akan terus bilang lapar, kemudian lemes gitu ya. Tapi ketika udah ada sensasi kenyang, artinya sudah ada ATP yang dikonversi oleh mitokondria ini, kemudian menjadi energi di dalam sel kalian. Sehingga muncul feedback ke otak itu, stop untuk makan karena udah kenyang. Udah cukup loh ini energinya. Kayak gitu ya. Jadi kita lihat kembali bagian-bagian utama dari mitokondria. Di sini ada outer membran, jadi membran luar ya. Ini ada yang tidak mic-nya di mute ya. Mic-nya di mute ya. Ini buat yang belum di mute, tolong diingetin temannya. Jadi ada membran luar, ini yang keluar ya. Kemudian ada inner membran. Jadi inner membran ini adalah membran yang meliputi si kriste ini yang berlipat-lipat ini. Kenapa sih dia berlipat-lipat? Karena dia fungsinya untuk memperluas permukaan membran. Karena tempat berlangsungnya proses respirasi sel tadi. Ya, Anda bayangkan kalau dia hanya bulat saja gitu ya, gini, tidak berlipat, tentu akan lebih sedikit kan permukaan membrannya. Tapi dengan dia berlipat-lipat, itu akan jadi lebih banyak permukaan membrannya, sehingga proses perombakan molekul organik tadi makanan ya menjadi ATP itu jadi lebih cepat karena berlangsungnya di banyak tempat ya. Kemudian di sini juga ada DNA. DNA ini memang letaknya selain di inti itu ada di mitokondria ya. Walaupun hasil dari sintesisnya di inti, tapi di mitokondria juga ada DNA. Ya, kemudian di sini ada space intermembran. Jadi antar membran luar sama membran dalam itu ada space-nya. Ya. Ini tempat berlangsungnya respirasi sel di tahap glikolisis. Kemudian di sini ada matriks. Matriks itu adalah bagian dalam dari kriste. Jadi berlipat-lipat itu kan ada bagian luarnya itu adalah inner membran, dalamnya namanya matriks. Kemudian di sini ada juga ribosom. Ribosom juga itu fungsinya untuk sintesis protein ya. Kemudian sini ada granul. Granul ini isinya bisa enzim yang dihasilkan dari sintesis protein. Ya. Jadi ini ada 2 tipe metabolisme. Yang kemarin sudah selesai itu tahapan namanya anabolisme ya. Jadi anabolisme ini adalah bagaimana dia membangun substansi yang kompleks dari sesuatu yang sederhana. Contohnya adalah fotosintesis. Ya. Fotosintesis ini berlangsung di organisme yang memiliki kloroplas atau zat hijau daun misalnya ya. Kloroplas mengandung pigmen klorofil. Kalau organelnya namanya kloroplas. Nah, yang sekarang akan kita bahas adalah tipe kedua dari metabolisme, ya, yaitu cirinya dia itu adalah breaking, merombak substansi yang kompleks menjadi sederhana, Yang kompleks itu apa? Yaitu molekul organik, karbohidrat, protein, lemak, atau asam nukleat ya yang ada, yang memang dikonsumsi daripada makanan. Prosesnya apa katabolisme ini? Prosesnya itu contohnya adalah respirasi sel. Ya, respirasi jangan bayangkan gas exchange ya, bukan pertukaran gas, tapi memang dia sistem respirasi sel yang terkait dengan katabolisme.
Jadi ini konsepnya, ya. Jadi kalau misalnya Anda bayangkan kemarin itu terjadi proses fotosintesis pada tanaman, ini ada pohon ya. Jadi pohon ada rumput-rumputan ya. Di pohon ini kan dia punya klorofil ya, zat hijau daun. Walaupun dia ada yang warnanya nggak hijau daun ya, tapi dia intinya kalau punya kloroplas dia bisa menghasilkan molekul organik. Molekul organiknya dalam bentuk apa? Mungkin dalam bentuk perbungaan, daun, akar, umbi, buah, biji gitu ya. Pokoknya sesuatu yang bisa di penyimpanan makanan untuk dirinya sendiri, tumbuhan, atau untuk dimakan oleh organisme lain. Ya, begitupun pada rumput-rumputan. Rumput-rumputan ini kan dia menghasilkan molekul organik juga, ya, dan plus juga dia menghasilkan oksigen. Gitu. Jadi kalau misalnya dia tanaman menghasilkan oksigen, nanti oksigennya akan digunakan oleh organisme lain, contohnya oleh sapi. Kemudian sapi juga dia makan rumput kan ya. Rumput ini dia sebagai molekul organik karena dia makanan kan. Molekul organik misalnya dalam bentuk molekul gula. Dia makan juga, masuk ke dalam tubuhnya ada oksigen, ada molekul organik berupa gula. Nah, nanti di dalam tubuh si sapi ini itu terjadi proses perombakan makanan yang dibantu juga oleh oksigen itu untuk menghasilkan ATP. ATP buat siapa? ATP untuk dirinya beraktivitas, dan juga ATP dalam hal dia menyusun molekul organik juga. Karena kan sapi ini ketika dia makan menghasilkan energi. Energinya untuk apa? Misalnya untuk bergerak, untuk bernafas butuh juga energi, untuk mereproduksi, untuk menghasilkan enzim. Pokoknya semua aktivitas dia itu butuh banyak energi ya, termasuk karena si sapi ini dia termasuk hewan endoterm sama seperti manusia. Dia itu akan menjaga suhu tubuhnya tetap sama dengan threshold-nya atau ambang batas yang dia butuhkan. Itu untuk menjaga tubuh tetap hangat ya. Seperti manusia itu kan butuh makanan ya. Kenapa sih kalau musim hujan itu kita kok cepat lapar? Bener nggak? Rasanya tuh nggak? Atau cuma saya aja ya? Kalau suhu dingin itu kecenderungannya manusia itu cepat lapar. Bener nggak sih? Kamu merasa kayak gitu nggak? Sekarang lagi musim hujan nih. Jadi kenapa? Karena kita banyak kehilangan energi yang digunakan untuk menjaga suhu tubuh kita agar tidak drop ya, karena kita hewan termasuk kategori hewan endoterm. Jadi suhunya itu diproduksi dalam tubuhnya sendiri. Beda seperti hewan-hewan ektoterm ya. Dia suhu dari luar. Contohnya hewan-hewan kayak kadal, katak, ular, buaya gitu ya, reptil lah. Ya misalnya contohnya tuh serangga. Dia mendapatkan suhu dari luar, dari matahari misalnya. Kalau misalnya sedang kedinginan dia tinggal berjemur saja. Tapi kalau manusia selain berjemur dia juga bisa mendapatkan sumber panas dari perombakan makanan. Makanya makanan ini selain dibutuhkan untuk beraktivitas ya, Anda mengedip, mendenyut jantung, berpikir itu butuh banyak energi kan. Dan manusia juga membutuhkan energi untuk menjaga suhu tubuh. Ya. Nah, tadi kembali ke sini. Jadi ini sapi ini dia makan molekul organik, dia juga menghirup oksigen. Di dalam tubuh dia akan terjadi perombakan, ya. Perombakan tersebut nanti akan menghasilkan hasil akhirnya berupa CO2. Jadi oksigen masuk, nanti CO2 keluar ya. Itu sebagai hasil akhir, hasil sampingan lah ya, hasil sampingan dari proses respirasi sel. Proses perombakan makanan menjadi molekul organik ya, molekul organik daging dia, tulang dia, rambut, kuku yang memanjang itu adalah bagian dari molekul organik juga ya. Yang nantinya ketika dia disembelih jadi daging kan dimakan juga kan, jadi sumber makanan bagi konsumen tingkat 2 gitu. Nah, nanti karbon dioksidanya akan kembali ke tanaman digunakan untuk proses fotosintesis gitu. Ya, kalau Anda ingat-ingat lagi bahwa proses fotosintesis itu membutuhkan CO2 plus juga air, cahaya matahari. Nanti hasil akhirnya akan menghasilkan molekul organik dan O2. Jadi gitu siklusnya. Ini level individunya. Nah, kalau level selulernya seperti ini. Jadi level selulernya di sini jadi di sini ya,
Ini level selulernya, kalau ini level individunya, individu pohon sama individu sapi gitu ya. Nah, apa yang terjadi di level selulernya seperti ini. Jadi ada dua kejadian yang disebut dalam metabolisme. Yang pertama adalah anabolisme yang berlangsung di organisme yang memiliki kloroplast, ya, contohnya tanaman. Dia memanfaatkan energi cahaya, misalnya cahaya matahari lah yang paling mudah. Walaupun di negara maju, ketika di negara 4 musim itu kan cahaya matahari nggak selalu ada sepanjang tahun ya. Ketika musim dingin, musim salju tuh nggak ada matahari, makanya tumbuhan kan nggak bisa berfotosintesis. Tapi di negara Jepang itu makanya pertanian bisa berlangsung di gedung-gedung tinggi karena ada cahaya lampu gitu ya yang menggantikan sinar matahari. Itu bisa. Asalkan panjang gelombangnya sesuai dengan panjang gelombang yang dibutuhkan untuk fotosintesis ya. Di 680 sampai 700 nanometer panjang gelombangnya itu pasti bisa. Nah, kalau secara alaminya energi cahaya ini didapatkan dari cahaya matahari. Jadi matahari kemudian digunakan untuk fotosintesis di kloroplas, kemudian dia menghasilkan molekul organik ya berupa makanan, sumber makanan untuk dirinya dan juga untuk organisme lain plus O2. Nah, ini yang nanti akan digunakan oleh organisme lain yang tidak bisa menghasilkan molekul organik gitu ya. Dia akan masuk ke saluran pencernaannya, jadi kan masuk ke mulut, kemudian kalau manusia ya atau sapi masuk ke mulut, kemudian ke lambung, di lambung kemudian diolah menggunakan banyak enzim, kemudian masuk ke usus. Nah, di usus ini terjadi penyerapan nutrisi. Ya, tadi Anda makan nasi kuning, makan bubur ayam, makan gorengan gitu ya. Itu dirombak di dalam lambung dengan secara enzimatis, kemudian di usus terjadi penyerapan. Nah, dari usus dibawa kemana? Nanti diserap ke pembuluh darah. Kalau udah pembuluh darah, nanti kan dibawa kemana? Ke hati gitu ya, screening dulu. Ini khawatir misalnya ada zat yang berbahaya, ada zat kimia yang berbahaya, itu akan dirombak di hati, di liver ya hati di sini. Kemudian nanti kalau udah lolos sensor akan dibawa ke jantung. Dari jantung itu akan dipompa ke seluruh tubuh. Ada yang ke atas bagian kepala, ada yang pinggir bagian tangan, ada yang ke bawah sampai ke kaki. Itu spesifiknya kemana nyampainya nutrisi? Ya ke sel, ya ke semua sel tubuh kita. Kalau ke bagian atas sel-sel otak, sel-sel mata, pokoknya semua sel itu butuh energi, ya. Dia membutuhkan molekul organik dari makanan. Nah, selnya itu di dalamnya itu ada mitokondria. Jadi dia tuh ketika nyampe ke sel target, ya ke semua sel tubuh kita, dia akan dirombaknya itu di mitokondria organelnya ya. Jadi masuk ke sel, kemudian masuk juga ke mitokondria, kemudian terjadi proses perombakan atau metabolisme di tahapan katabolisme yang disebut dengan respirasi sel. Misinya apa? Ya, misinya ini untuk menghasilkan ATP. ATP ini adalah bahan bakar. Dia itu adalah hasil akhir energi siap pakai. Jadi molekulnya bentuknya ATP atau adenosin triphosphate. Jadi ATP power di sini, the power of ATP ya. Jadi dia digunakan untuk kebutuhan masing-masing sel. Nah, dari hasil respirasi sel ini dia menghasilkan panas ya. Jadi dia makanya kenapa habis makan tuh suka rada-rada haredang gitu ya. Karena ada panas yang dihasilkan dari proses perombakan molekul makanan. Nah, hasil akhirnya apa? Hasil sampingannya ya. Kalau tadi hasil utamanya dia ATP. Nah, hasil sampingannya dia menghasilkan CO2 ya yang akan dilepaskan ke lewat paru-paru kemudian dibuang melalui saluran pernafasan ya, hidung kalau pada manusia atau lewat mulut gitu ya. Nafas itu kan bisa dua ya. Bisa hidung lewat mulut. Pokoknya keluar ke lingkungan terus juga menghasilkan H2O. Nanti CO2 dan H2O ini akan kembali siklusnya akan digunakan untuk fotosintesis. Jadi begitu siklusnya ya. Itu konsepnya. Nah, bagaimana sih hubungannya antara organisme heterotrof dan autotrof? Tadi kalau organisme yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri namanya heterotrof. Kalau organisme yang bisa menghasilkan makanan sendiri ya itu namanya autotrof. Tumbuhan namanya autotrof. Jadi auto kan sendiri ya. Nah, kalau heterotrof
dia making energinya molekul organik itu dari proses pencernaan atau ingesting ya, molekul organik. Molekul organiknya itu biasanya yang siap pakai, siap untuk dikonversi menjadi ATP itu adalah glukosa. Jadi apapun yang kamu makan, apakah itu karbohidrat, protein, lemak, atau misalnya DNA gitu ya, yang Anda makan, itu sebelum nanti diubah menjadi energi itu harus dipecah dulu menjadi bentuk glukosa. Glukosa di sini jangan dibayangkan gula dalam arti gula merah, gula putih ya. Kalau gula merah, gula putih ada namanya sukrosa. Glukosa ini adalah bentuk sederhana gula, dalam artian bukan gula putih, gula merah ya, tapi gula adalah molekul organik sederhana hasil perombakan dari molekul yang rantai panjang. Karbohidrat diubah jadi glukosa, protein diubah jadi glukosa, lipid juga diubah jadi glukosa gitu ya. Jadi kenapa kalau Anda sahur, ketika Anda sahur makannya Indomie gitu ya, plus kerupuk, plus nasi, plus gorengan, pokoknya penghamba karbo lah ya. Itu jam 9, jam 10 udah lapar lagi. Ya, kenapa? Karena makanan yang kamu asupan makanan gitu yang Anda konsumsi itu langsung dirombak menjadi glukosa, ya kemudian dia ubah menjadi energi. Apalagi kalau habis sahur itu tidur ya. Tidur itu kan butuh energi banyak ya. Jadi jangan bayangkan saya mah mau menghemat energi tidur lah gitu. Enggak juga. Tidur itu menghabiskan energi. Makanya ketika Anda sahur, kemudian sholat subuh, tadi sahurnya pakai Indomie gitu ya. Kemudian Anda tidur, ketika bangun tuh akan sangat lapar. Kenapa? Karena udah tadi karbo itu adalah makanan yang siap konversi menjadi glukosa, itu akan langsung habis jadi ATP. Beda ketika seseorang itu sahur, makannya dengan serat tinggi, sayuran, buah-buahan saja ya, atau dengan lemak, daging, kemudian tahu tempe gitu ya, protein nabati, pokoknya protein. Nah itu akan lebih lama long lasting simpanannya karena membutuhkan waktu yang lebih lama rombakannya sampai ke glukosa sampai ke ATP. Jadi dia bisa lebih tahan laparnya. Sampai jam 2, jam 3 masih tahan lah ya karena dia punya proses perombakan energinya lebih panjang dibandingkan karbohidrat. Gitu, ya. Nah, ini adalah rumus kimianya, mungkin Anda hafal ya. Seingat saya dulu waktu zaman SMA kalau mau SNMPTN tuh ngapalin rumus kayak gini. Jadi glukosa plus oksigen, ini rumusnya ya C6H12O6 plus 6H2O. Ini harus persamaannya harus imbang ya. Jadi 6O2 itu dirombak menjadi karbon dioksida 6CO2, air 6H2O dan ATP. Ini ATP yang akan kita panen sebagai energi yang utama ya. Nah, kalau autotrof dia making energi ya, menghasilkan energi untuk dirinya sendiri ya, plus juga dia menghasilkan molekul organik yang dikonversi dengan bantuan energi cahaya. Jadi karbon dioksida, kemudian plus air ya 6CO2 plus 6H2O plus juga energinya berupa energi cahaya. Nanti ini akan simsalabim menjadi glukosa. Ya, glukosa plus oksigen. Jadi nanti inilah yang akan dikonsumsi oleh hewan-hewan heterotrof atau organisme yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Jadi siklus gitu ya. Jadi di manakah ATP dihasilkan? Ya, dari proses respirasi sel. Gitu. Di mana? Ya di mitokondria. Mitokondria semua sel tubuh. Gitu. Anda masih, zaman Anda masih ini nggak sih ingat film ini nggak? Ini film apa sih? Anda tahu nggak film apa ini? Popeye. Popeye itu dia makanan andalannya apa makanan andalannya? Bayam. Ayam ya. Bayam. Popeye itu biasanya kalau dia mau menghadapi musuh gitu ya, dia langsung makannya bayam kan, spinach gitu. Makan terus tiba-tiba tenot, jadi punya banyak energi ekstra untuk menyelamatkan siapa sih pacarnya teh yang perempuan teh tokohnya. Dia bisa menggendong pacarnya, kemudian menggendong apalah, jadi tiba-tiba hebat gitu ya. Kenapa si Popeye ini dia bisa
tiba-tiba hebat karena dia makan bayam. Nah, bayam ini sebagai sumber energi yang utama bagi si Popeye. Ya, kalau Anda sumber energinya apa? Ya tadi gitu ya, nasi kuning, bubur ayam ya, tentu lebih hebat bayam dibandingkan bubur ayam ya, karena kandungan nutrisinya lebih berlimpah pada bayam ya. Bayam itu bisa menghasilkan lebih banyak ATP dibandingkan karbohidrat ya, karena dia punya serat. Serat itu tidak dicerna oleh tubuh kita ya. Jadi kalau Anda makan yang hijau-hijau, itu kan serat tuh, selulosa ya. Kita tidak bisa menghasilkan enzim selulase manusia tuh. Makanya kalau makan bayam keluarnya bayam lagi, hijau lagi gitu ya. Kemudian makan kangkung, keluar kangkung lagi. Bahkan makan puding, itu akan keluar puding lagi sebagai bentuk serat ya. Jadi tapi walaupun tidak bisa mencerna serat, kita tetap butuh serat ya. Untuk apa? Untuk pertama menjaga agar bolus feses itu tidak kering. Jadi dia itu fungsinya menyimpan air, kemudian kalau menyimpan air, jadi si feses itu nggak kering, jadi nggak konstipasi. Jadi kalau ada kalian yang susah BAB sehari itu tidak sampai sehari sekali ya, jadi ciri-cirinya Anda pencernaannya kurang baik, Anda tidak BAB setiap hari. Itu udah sebagai ciri-ciri Anda konstipasi. Anda bayangkan kalau makan tiap hari, itu pasti kan diproduksi limbah, sampah limbah ya. Kalau disimpan dibesokin, itu kebayang terjadi 2 kali penyerapan air di usus besar. Jadi itu akan makin kering fesesnya. Tapi kalau dibantu dengan serat, itu akan dijaga agar tidak kering fesesnya. Makanya kalau orang-orang yang konstipasi itu kan keras ya fesesnya, itu dia nggak kekurangan serat. Jadi harus terpenuhi. Makan nasi kuning boleh, tapi harus plus apa? Seratnya. Buah-buahan, sayuran gitu ya, harus dipenuhi gitu. Nah, kemudian kita kembali ke sini, bagaimana sih si Popeye ini memanen energi dari bayam gitu ya. Nah, prosesnya sama seperti Anda makan bubur ayam, melalui proses yang disebut dengan katabolisme, atau contohnya itu adalah cellular respiration. Jadi respirasi sel. Ya, jadi kalau didefinisikan apa sih yang disebut dengan respirasi seluler? Yaitu serangkaian reaksi kimia untuk merombak atau memecah ikatan kimia yang ada pada makanan. Itulah sederhananya kayak gitu. Jadi makanan yang kita makan itu kan belum siap pakai menjadi energi. Jadi harus dirombak dulu melalui proses respirasi seluler. Nah, energi yang dimaksud tadi dari hasil perombakan itu bentuk siap pakainya, usable form ya, disebut dengan ATP atau adenosine trifosfat. Jadi energi yang sering Anda sebut sebenarnya Anda sedang menyebut ATP. Jadi ATP inilah yang berperan besar sebagai energi yang dibutuhkan untuk segala aktivitas organisme, ya. Baik itu organisme seluler maupun organisme multiseluler termasuk manusia. Jadi energi ini adalah nanti bisa memberi kemampuan seseorang untuk bekerja, ya. Maksudnya beraktivitas ya, maksudnya beraktivitas. Tidur, berjalan, berlari, berpikir, bernafas, itu semuanya membutuhkan energi. Gitu, ya. Dan semua organisme itu memerlukan energi untuk apa? Untuk bertahan hidup. Ya. Tapi berdasarkan riset, seseorang itu bisa bertahan hidup sampai 1 minggu ya. Jadi kalau misalnya ada manusia tersesat di hutan gitu ya, kehabisan makanan, itu bisa stay alive sampai 7 hari. Ya, tapi kalau minum itu maksimal 3 hari udah nggak, kalau nggak ada asupan air udah langsung ini ya, langsung kolaps. Jadi kalau makanan sih dia bisa merombak otot, bisa menambah simpanan lemak, simpanan protein gitu ya dalam tubuh dia. Paling kalau jangka panjang ya jadinya ini apa, stunting ya, kekurangan gizi. Tapi kalau misalnya sama sekali nggak ada masuk asupan makanan ya, 1 kali 24 jam kali 7 itu akan memberikan efek yang kolaps pada manusia, bahkan berujung kematian. Tapi kalau minum atau air itu nggak bisa lama, karena kan 70% itu tubuh kita dari air ya, penyusunnya. Jadi kalau kehilangan air itu artinya kehilangan 70%.
Jadi kenapa orang kalau tersesat di hutan gitu ya, itu mereka tidak jijik meminum air kencing sendiri ya. Karena udah dalam kondisi panik kan. Kalau panik itu kan udah tidak bisa berpikir sehat ya. Jadi dia sama sekali nggak ada air gitu ya, ke sungai nggak tahu ke arahnya kemana gitu ya. Hujan nggak ada, akhirnya dia mengeluarkan urin karena sangat haus, akhirnya dia meminum urinnya sendiri. Itu benar loh. Banyak kejadian orang tersesat di hutan, akhirnya ditemukan gitu, kemudian ditanya, kenapa kamu masih bisa hidup? Ya karena saya minum air kecil sendiri. Atau orang yang terjebak di reruntuhan gempa ya, karena ada di negara mana gitu, akhirnya ditemukan dalam kondisi lemas, masih hidup ya, lebih dari 2 hari gitu. Ditanya, kenapa apa yang Anda lakukan gitu? Kok bisa bertahan hidup? Ya, saya meminum air kencing sendiri. Gitu. Jadi demi menyelamatkan itu rasa haus yang sangat, lemas yang sangat, akhirnya sesuatu yang illogical ya, nggak logis, akhirnya bisa dilakukan ya. Sama aja kayak ada kekurangan makanan gitu ya, kalau lagi kondisi lapar banget kan, nggak peduli malam-malam makan apa yang ada, akhirnya makan aja yang ada karena kondisinya panik gitu. Nah kemudian buat apa tadi energi itu? Energi pertama digunakan untuk sintesis ya, untuk penyusunan sel, untuk pertumbuhan, apalagi untuk anak kecil itu kan sedang masa pertumbuhan ya. Anda juga kalau Anda usia berapa ya? Pertumbuhan itu maksimal kan di usia 18 ya kalau untuk yang irreversible. Tapi kalau yang reversible itu masih berlanjut sampai usia tua ya. Jadi kenapa ada orang yang perempuan nih misalnya kalau sebelum atau sama laki-laki juga ya, kalau sebelum nikah biasanya masih cungkring-cungkring, kurus-kurus, tapi kebanyakan ketika sudah menikah itu pada gendut-gendut ya, pada subur gitu. Apalagi kalau perempuan dia mengalami hamil, kemudian menyusui sehingga selera makannya meningkat, itu jadi pada gemuk-gemuk, subur-subur ya. Begitupun laki-laki gitu ya. Kalau misalnya sebelum menikah dia kurus-kurus, nanti setelah menikah karena ada yang ngurus, yang nyiapin, ada yang mengurusi maksudnya, kemudian ada yang menyiapkan makanan, jadi lebih subur. Gitu ya. Itu namanya pertumbuhan. Jadi untuk pertumbuhan, termasuk pertumbuhan di sini tidak selalu pertambahan beban, bobot gitu ya. Termasuk juga memanjangnya kuku, memanjangnya rambut, itu adalah bagian dari pertumbuhan. Ya, atau ketika ada perlukaan, ada penyusunan sel baru, kemudian perombakan darah merah, itu membutuhkan energi. Kemudian yang berikutnya reproduksi, termasuk reproduksi seluler ya. Kalau reproduksi dalam arti sistem reproduksi menghasilkan anak kan juga jelas membutuhkan banyak energi. Ya, reproduksi sel aja dari level 1 sel, 2 sel, menjadi 4 sel, menjadi 8 sel, itu butuh energi. Apalagi Anda yang misalnya nanti next perempuan pada hamil gitu ya, itu butuh energi 2 kali lipat karena dia energi untuk dirinya terus juga untuk anaknya. Kemudian di level seluler, energi itu akan digunakan untuk transfer aktif. Ya, misalnya keluar masuknya ion Ca ke sel, itu membutuhkan energi ATP. Kemudian juga untuk bergerak di sini bisa dalam arti berjalan, berlari, atau mengedip, itu pun bagian dari bergerak ya. Jantung berdegup juga bagian dari bergerak ya. Dan kemudian juga yang paling banyak juga ATP itu digunakan untuk mengontrol suhu ya, terutama untuk organisme endoterm seperti manusia. Jadi itu making heat itu membutuhkan energi yang cukup banyak. Jadi ketika suhu eksternal itu dingin, maka bagaimana caranya kita akan berusaha, tubuh kita akan berusaha mempertahankan suhunya itu agar tetap homeostasis atau tetap seimbang. Itu butuh energi yang banyak, makanya cepat lapar. Ya, asupan makannya yang butuh ekstra ketika memasuki musim dingin. Nah, kemudian di mana sih kita dapat energi gitu ya? Ya dari makan. Ya, energi itu kan dia disimpan sebagai bentuk molekul organik tadi kan. Ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, satu lagi ada DNA ya. Karena kan kita makan tumbuhan itu kan sel ya. Di dalam sel itu ada DNA. Nah, DNA kita makan DNA sehari-hari ya. Karena kita makan sel, dalam sel ada DNA, ada inti sel, ada mengandung DNA. Jadi karbohidrat, lemak, protein, DNA. Kemudian si
hewan-hewan ini nanti ketika dia makan, contohnya ini adalah tupai makan biji-bijian, manusia makan es krim, gitu ya, singa makan zebra atau hewan lainnya. Ya, dia itu nanti akan mencerna makanannya untuk mendapatkan bahan bakar untuk dihasilkan energi. Kayak raw materialnya, bahan bakunya gitu ya, untuk menghasilkan nanti energi. Gitu. Raw material untuk menghasilkan lebih banyak karbohidrat, lemak, protein, dan nucleic acid. Jadi dari proses respirasi itu dihasilkan energi dan juga nanti akan kalau berlebih nanti akan disimpan. Jadi kalau misalnya Anda kan kalau kebutuhan kalori orang dewasa itu kan sekitar 2000 kalori ya makanannya. Kalau misalnya Anda makannya berlebih dari kebutuhan sehari-hari, maka tubuh kita akan menyimpan sebagai cadangan makanan. Di mana? Itu kalau bentuknya gula itu simpannya di otot ya, di otot atau di hati. Itu dalam bentuk glikogen. Jadi simpanan, makanya kalau orang banyak makan tapi jarang bergerak, itu akan berlebihnya banyak tuh energinya. Itu akan disimpan dalam bentuk glikogen di otot, makanya makin lama gemuk, mumil aja gitu kan, lama-lama makin ya. Jadi ini kembali saya sampaikan bahwa dalam biologi energi itu didefinisikan sebagai ATP. Package-nya itu dalam bentuk ATP yang dihasilkan dari proses respirasi saluran. ATP itu A-nya adenosin, T-nya itu tri, P-nya itu fosfat. Ini adalah bentuk struktur kimianya ya. Adenin, ribos ya, ada fosfat. Jadi adenin, adenosin, trifosfat. Ya. Di sini ada energi yang dibutuhkan ketika menyusun ATP. Oke. Nah, dalam respirasi sel ada dua kemungkinannya. Ada respirasi secara aerobik, ada secara anaerobik. Yang disebut aerobik, aerob, artinya dia memerlukan oksigen. Tapi ada pada kasus tertentu itu ada respirasi yang tetap berlangsung meskipun tanpa O2. Ya, nanti kita lihat contohnya. Jadi yang Anda harus pahami dulu, yang pertama adalah bahwa respirasi sel itu ada dua pathway, ada dua jalur. Ya, ada secara aerobik, di sini aerob, artinya aero yang membutuhkan oksigen, ada yang anaerobik atau tidak membutuhkan oksigen, tetap berlangsung respirasi. Jadi kita lihat ya. Yang pertama kita bahas adalah tentang aerobic respiration. Cirinya adalah dia memerlukan oksigen. Jadi memerlukan oksigen bebas ini untuk berlangsungnya respirasi. Kemudian di mana berlangsungnya proses respirasi aerob ini? Ada dua tempatnya, ada di sitoplasma. Jadi kalau ini sel tumbuhan, ini sel hewan, Anda ingat-ingat lagi mana yang disebut dengan sitoplasma, mana yang disebut dengan mitokondria. Jadi mitokondria itu ini ya. Jadi cirinya itu ada lipatan-lipatan kriste namanya, tempat berlangsungnya perombakan molekul organik menjadi energi, ya. Makanya disebut dengan powerhouse, jadi pabrik energi, gitu ya. Nah, kemudian berlangsung juga di sitoplasma atau di cairan sel. Jadi cairan sel di sini dekat-dekat mitokondria, ya. Jadi tempat beradanya organel ya sitosol atau sitoplasma. Ya. Nah kalau respirasi sel itu sitoplasma yang biasanya dekat-dekat mitokondria. Gitu. Nah nanti bahan baku yang akan dirombak yang berasal dari makanan itu akan diubah dulu menjadi glukosa. Nanti glukosa inilah yang nanti akan dirombak di sitoplasma melalui proses oksidasi yang ditandai dengan hilangnya elektron dan perombakan energi. Jadi butuh energi dan juga kehilangan elektron. Ya. Kemudian nanti akan dihasilkan sejumlah energi, ya maksimum energi yang dihasilkan dari perombakan glukosa. Gitu. Dan ini semuanya berlangsung di semua organisme, baik di tumbuhan maupun di
hewan. Jadi kalau tumbuhan selain dia memproduksi energi dan molekul organik untuk organisme lain karena dia produsen, dia juga tetap sama. Dia juga kan butuh energi tuh. Dia akan merombak molekul organik yang dia hasilkan sendiri dan kemudian menghasilkan ATP untuk proses metabolismenya. Ya. Nah, kemudian ada tahapan utama. Tahapan utama dari respirasi air itu ada 3. Ini Anda pernah dengar mungkinnya waktu SMA ya. Jadi yang disebut dengan glikolisis. Ini tahapan anaerob yang berlangsungnya tadi di sitoplasma, tidak membutuhkan oksigen. Ya, gliko itu artinya dari glukosa ya, lisis artinya perombakan, jadi perombakan glukosa. Tahapan glikolisis ini adalah tahapan yang anaerobik, tidak membutuhkan oksigen. Nanti setelah glikolisis, maka dia akan masuk ke step berikutnya yang disebut dengan siklus Krebs. Ya, siklus Krebs, kemudian ini adalah sifatnya aerobik, membutuhkan oksigen, kemudian dihasilkan ATP juga. Dan tahapan yang ketiga, ini sebagai tahapan akhir dari respirasi aerob, disebut dengan ETC atau Electron Transport Chain. Di mana tahap ini juga dia merupakan tahapan yang sifatnya aerob atau membutuhkan oksigen. Nah, tadi saya bilang dia the powerhouse ya. Jadi mitokondria ini the powerhouse of cell. Jadi ibarat tuh PLN-nya gitu ya, yang menghasilkan energi listrik yang disuplai ke setiap rumah. Ya. Jadi di bagian-bagiannya ini adalah outer membran, tempat keluar masuknya pirufat. Pirufat ini adalah hasil perombakan dari glukosa. Ya. Nanti kan dari sitoplasma kemudian masuk ke mitokondria. Lewat mana? Lewat outer membran ini, membran luar. Kemudian masuk ke dalam. Di sini ada inner membran, ya, di mana di inner membran ini tempat berlangsungnya ETC di tahapan akhir ya, tahapan akhir dari respirasi sel. Jadi elektron di sini ya, ETC Electron Transport Chain dan ATP sintase untuk oxidative phosphorylation. Jadi untuk menghasilkan ATP melalui proses fosforilasi oksidatif. Kemudian ada bagian kriste, ini berlipat-lipat ya. Dia untuk mempercepat terjadinya perombakan molekul. Kemudian ini yang warna kuning bagian dalam ya. Itu namanya matriks. Matriks ini nanti dia menghasilkan enzim dan juga memastikan pH-nya itu sesuai untuk kebutuhan siklus Krebs. Kemudian ada juga intermembran. Kalau intermembran space ini adalah space di antara dua membran, membran luar sama membran dalam. Ini ada space yang warna merah, warna pink ini ya. Dia sebagai untuk mengakumulasi proton yang nanti hasil dari ETC atau Electron Transport Chain. Jadi dia akan membantu mengakumulasikan proton. Gitu. Jadi kalau misalnya ini kita gambarkan sitoplasma, ini ada sel besar gitu ya, ada organelnya. Nah ini adalah organel mitokondrianya. Nah, di luar ini sitoplasma. Apa yang terjadi? Jadi ini semua tahapan ya, 3 tahapan utama dari respirasi sel. Yang pertama adalah glikolisis. Gliko artinya dari glukosa, lisis artinya perombakan. Nah, glukosa nanti akan dirombak melalui tahapan glikolisis, kemudian menghasilkan asam pirufat, ya, pyruvate gitu. Nah, nanti dari sini akan dipanen sebanyak 2 ATP. 2 ATP ini sebenarnya hasil pengurangan dari 4 dikurangi 2, karena yang 2-nya itu digunakan untuk sel itu sendiri. Jadi tahapan glikolisis ini dia membutuhkan ATP, plus juga dia menghasilkan ATP, gitu ya. Dari glikolisis dia menghasilkan 2 ATP. Nanti si pirufat ini dia akan masuk ke mitokondria. Melalui apa? Melalui membran ekstraseluler ini, membran luar ya, outer membran. Outer membran kemudian masuk, kemudian nanti akan dia masuk ke fase reaksi preparatori atau reaksi persiapan. Kemudian di sini kita lihat juga ada elektron yang dilepaskan ya, elektron yang dilepaskan. Kemudian juga di tahap ini juga ada tahapan elektron yang dilepaskan. Nanti asam pirufat ini akan diubah menjadi asetil-CoA dan masuk ke siklus Krebs. Nah, nama lain dari siklus Krebs itu
itu adalah siklus asam sitrat, karena nanti dalam proses itu akan dihasilkan asam sitrat ya. Siklus Krebs juga nanti melepaskan elektron, kemudian menghasilkan juga ATP dan membutuhkan oksigen. Tadi kan kalau di glikolisis dia nggak butuh oksigen ya, tapi oksigen mulai digunakan itu di level siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Dari sini menghasilkan ATP. Ya, ini ATP-nya sebanyak 2 ATP. Kemudian nanti dia masuk menghasilkan juga NADH dan FADH2. Ini sebagai nanti bahan baku yang digunakan untuk tahapan akhir dari respirasi sel, namanya elektron transport chain, gitu ya. Dan disinilah yang dipanen paling banyak ATP, yaitu sebanyak 34 ATP. Sehingga total ATP yang dihasilkan dari proses respirasi sel, dari mulai glikolisis, kemudian siklus Krebs, dan transport elektron itu 34 tambah 2 tambah 2. Jadi sekitar 38 ATP untuk masing-masing proses respirasi sel gitu. Dalam satu sel ya. Kemudian dihasilkan banyak elektron juga, plus hasil akhirnya dia menghasilkan H2O atau air. Ya. Nah, kita coba lihat detailkan lagi untuk tahap glikolisisnya saja. Jadi glikolisis ini dia berlangsung di sitosol, ya, merupakan bagian dari cairan sel, yang terletak di luar mitokondria. Kemudian dia menghasilkan 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirufat. Jadi seperti ini. Tadi kan glukosa itu rumusnya kan C6H12O6 ya. Jadi C-nya ada 6. Glukosa, kemudian glukosa untuk dirombak menjadi 6 menjadi 3 karbon itu membutuhkan ATP ya. ATP 2 kemudian diubah menjadi 2 ADP. Nah, nanti yang asalnya 6 karbon diubah menjadi 3 karbon. Nah, 3 karbon ini nanti akan diubah lagi ya menjadi asam pirufat. Ya, di asam pirufat ini dia menghasilkan 4 ATP. Maka tadi kan 4 dikurangi 2, jadinya secara total net dapatnya 2 ATP dari proses glikolisis. Selain ATP, dia juga menghasilkan 2 NADH, di mana 2 NADH ini akan dipakai ketika elektron transport chain. Ya. Nah, nanti asam pirufat yang dihasilkan ini ada 2 kan ya, masing-masing 3 karbon. Ada 2 kemungkinannya. Yang pertama adalah dia akan memasuki mitokondria untuk selanjutnya masuk ke siklus Krebs dan dibutuhkan oksigen, atau ketika tidak ada oksigen misalnya ya pada kondisi tertentu, misalnya Anda pernah dengar nggak ada lomba Tour de France di Prancis ya. Jadi bagaimana para atlet sepeda itu dia bisa mengemudikan sepedanya dalam waktu yang cepat, kemudian dalam jangka waktu yang lama. Itu bayangkan perombakan energinya harus seperti apa. Nah, ternyata ada dia di selnya itu adaptasinya dengan cara dia memanfaatkan fase fermentasi ya. Jadi nanti kita lihat ya prosesnya seperti apa. Jadi ada perombakan molekul organik menjadi ATP tanpa membutuhkan oksigen. Jadi ada kedua kemungkinannya. Kalau misalnya pakai oksigen, maka dia akan masuk ke mitokondria, masuk ke siklus Krebs. Tapi kalau tidak, dia akan stay di sitoplasma dan dia akan melakukan proses fermentasi. Jadi kalau fermentasi itu jangan cuma ngebayangin fermentasi tempe gitu ya, fermentasi apa lagi ya, oncom, fermentasi peyem gitu. Tapi ternyata tubuh kita juga melakukan proses fermentasi ya, ketika tidak ada oksigen di sel atau kekurangan oksigen di sel. Ya. Jadi dia akan mengkonversi glukosa untuk menghasilkan 2 molekul ATP, kemudian juga dia akan net akhirnya menghasilkan 2 molekul ATP. Ya. Nah, tadi kan dari sitosol glikolisis menghasilkan asam pirufat, kemudian nanti dia akan masuk ke mitokondria. Sebelum masuk ke siklus Krebs, dia akan masuk dulu ke sini. Namanya reaksi preparatori atau reaksi persiapan yang disebut dengan dekarboksilasi oksidatif. Ya.
Jadi sebelum masuk siklus Krebs itu ada perombakan dulu, kemudian dia mengubah asam pirufat menjadi asetil-CoA yang asalnya 3 karbon di sini ya, asam pirufat 3 karbon itu akan diubah menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA ini dia dibantu oleh enzim koenzim A, makanya menjadi asetil-CoA. Ini reaksinya kimiawi banget ya. Tapi saya pikir orang fisika juga ngerti lah yang kayak begini ya. Jadi ini proses kimiawi yang terjadi di proses biologi gitu ya. Jadi dia mengubah asam pirufat yang 3 karbon menjadi asetil-CoA 2 karbon dengan melepaskan karbon dioksida dan NADH. Gitu. Nanti yang masuk ke mitokondria ke siklus Krebs adalah asetil-CoA. Ya, yang siap pakai. Nah, ini adalah siklus Krebs. Ini lumayan rumit ya. Apakah perlu dihafal, Bu? Nggak usah ya, nggak usah dihafal. Tapi kalau Anda ingin paham gitu, ingin tahu, ingin menyelami bagaimana perombakan makanan menjadi energi, silahkan Anda baca. Baca di e-booknya ya, ada penjelasan sangat sederhana. Tapi saya pastikan untuk siklus Krebs ini tidak akan keluar di UTS ya, karena tuntutannya kalau anak fisika nggak sampai sejauh itu, tapi minimal Anda tahu bahwa ada siklus Krebs yang terlibat dalam perombakan molekul organik menjadi energi. Gitu ya. Kalau orang biologi pasti keluar di UTS yang kayak gini mah, mesti hafal dia ya. Asetil-CoA berubah menjadi apa, jadi apa, kemudian dihasilkan ATP-nya berapa gitu ya, FADH-nya berapa, itu harus ngerti banget. Gitu. Tapi kalau orang fisika sifatnya sunnah ya, nggak wajib. Kalau Anda ingin lebih paham lagi, silahkan gitu ya. Anda detilin lagi. Hari ini saya akan sekilas saja menjelaskan. Jadi siklus Krebs ini dia berlangsungnya di matriks mitokondria, tadi bagian dalam dari kriste itu ya. Nah, kemudian kenapa sih nama lain siklus Krebs ini adalah siklus asam sitrat? Ya, karena dia asam sitrat inilah adalah senyawa pertama kali yang dibentuk dari reaksi yang berlangsung di siklus Krebs. Kita bisa lihat di sini ya. Jadi asetil-CoA itu akan diubah menjadi sitrat atau asam sitrat di sini. Ya, makanya disebut dengan siklus asam sitrat. Kemudian nanti sitrat berubah menjadi isositrat. Kemudian dia melepaskan CO2 di sini, NADH juga. Nanti isositrat menjadi alfa ketoglutarate, kemudian diubah menjadi suksinil-CoA. Di sini menghasilkan ATP lagi ya. NADH juga, kemudian suksinat menjadi fumarat dihasilkan FADH. Dari fumarat menjadi malat menghasilkan air. Terus nanti kembali ke oksaloasetat. Jadi secara net dia akan dari siklus Krebs ini dia dihasilkan oksigen ya 4, ATP 2, FADH 2, NADH 6. Jadi ini adalah net output dari siklus Krebs. Detail ini Anda nggak perlu hafal, tapi konsep ini Anda harus paham. Ya. Apa yang dihasilkan dari siklus Krebs. Oke. Jadi kalau berlangsung satu kali siklusnya, dia hanya dapat ini 2 CO2, 1 ATP, 1 FADH, dan 3 NADH. Tapi karena siklusnya berlangsung 2 kali, maka tinggal dikali 2 saja. Jadi 4 CO2, 2 ATP, 2 FADH, dan 6 NADH dari siklus Krebs. Nah, terakhir dari fase respirasi sel, setelah melewati siklus Krebs, maka akan masuk ke elektron transport chain, di mana siklus inilah yang memanen paling banyak ATP. Tadi sampai 34 ATP ya. Tadi kan glikolisis cuma 2 ATP. Kemudian siklus Krebs cuma 2 ATP. Nah, di tahapan inilah elektron transport chain dia menghasilkan paling banyak ATP. Ya, di mana berlangsungnya? Berlangsungnya itu di membran dalam mitokondria. Tadi kan ada mitokondria itu ada bagian luar ya, membrannya, nah bagian dalam. Jadi bagian sini nih. Bagian yang lipat-lipat ini nih, membran yang meliputi matriks. Kalau matriks kan warna kuning ini ya. Nah, dia diliputi oleh inner membran. Nah, disinilah tempat berlangsungnya elektron transport chain. Kalau membran ini kita ambil sepotek gitu ya, kemudian dicek detail, itu akan seperti ini penampakannya. Jadi ada membran ya, membran sel. Di sini ada protein carrier,
protein tempat keluar masuknya elektron atau ion gitu ya. Ada di sini ada integral membran, ada protein lain, ada juga ATP sintase. Ini juga tempat keluar masuknya ion hidrogen ya. Dan tahapan ini jelas membutuhkan oksigen ya. Dia butuh oksigen, kemudian dia menggunakan NADH yang dihasilkan dari glikolisis dan juga menggunakan FADH2 yang dihasilkan dari siklus Krebs ya untuk menghasilkan ATP. Jadi di sini ada NADH diubah menjadi NAD+, FADH diubah menjadi FAD. Kemudian di sini dilepaskan H plusnya ya, ion hidrogen, dia terjadi oksidasi. Di glukosa dia membawa elektron dari makanannya dilepaskan. Jadi yang pertama nih tahapan 1, 2, 3 ini sampai 4 sini ya. Sampai 4 sini ada perubahan dari H2H plus menjadi 2H plus setengah O2 ini menjadi H2O. Ini namanya disebut elektron transport chain, tadi ETC. Nah, tahapan setelah ini ada tahapan akhir banget di sini ya. Itu mengubah ADP menjadi ATP plus juga H-nya itu masuk kembali yang disebut dengan fase kemioosmosis. Ya, di sini melibatkan ATP sintase. Nah, semuanya antara elektron transport chain dan kemioosmosis disebut dengan proses oxidative phosphorylation. Jadi dari tahapan oxidative phosphorylation ininya atau fosforilasi oksidatif ya kalau di Indonesia kan, di fase inilah dia memanen ATP hingga 34 ATP, molekul ATP paling banyak ya. Satu NADH dia memproduksi 3 ATP, 1 FADH dia menghasilkan 2 ATP. Kemudian juga dihasilkan molekul air dari proses katabolisme ini. Ya. Jadi ini kalau dibikin kesimpulan gitu ya, ada fase glikolisis, ini tempatnya di sitoplasma tanpa oksigen. Yang kedua ada di mitokondria membutuhkan oksigen, berlangsungnya siklus Krebs. Kemudian ada juga berlangsung di inner membran, ini di berlangsungnya elektron transport yang menghasilkan oksigen. Dari glikolisis ini dihasilkan 2 ATP, dari siklus Krebs 2 ATP, dari transport elektron menghasilkan 34 ATP, total 38 ATP. Di sini ada 2 NADH, hasilkan 2 ATP netnya, 2 NADH, 6 NADH, 2 FADH, 2 ATP, hasilnya 2 ATP, kemudian hasil akhirnya 8 NADH, FADH, 2 FADH, ini nanti untuk ke transport elektron ya, jadi masing-masing dia menghasilkan 3 ATP, sampai akhirnya itu dia menghasilkan 34 ATP. Total 34 tambah 2 tambah 2, jadi 38 ya. Sini ya, glukosa diubah lewat proses glikolisis menjadi asam pirufat diubah menjadi asetil-CoA, asetil-CoA nanti masuk ke siklus Krebs. Dari glikolisis dihasilkan 2 NADH, dari perubahan asam pirufat menjadi asetil-CoA dihasilkan 2 NADH, dari siklus Krebs dihasilkan 6 NADH dan 2 FADH. Nanti semuanya ini masuk ke transport electron chain ya, dengan hasil akhirnya itu ujung-ujungnya dapat 38 ATP gitu. Panjang ya prosesnya ya, dimana kita tuh kalau makan ya cuma tahu masukin makanan kenyang gitu kan, tapi sebenarnya sel kita tuh sibuk banget setiap saat, setiap hari kamu ngasih kerjaan sama sel kan, disuruh makan gorengan, disuruh makan seblak, disuruh makan cireng gitu ya. Nah sibuk dia ngubah makanan-makanan itu menjadi ATP. ATP-nya kamu sensasinya kan sensasi kenyang, sensasi enggak lemas gitu ya, sensasi tubuh itu enggak ada keluhan karena memang terpenuhi ATP-nya untuk berjalan, untuk sholat, untuk tidur, untuk bernapas, gitu, untuk mendebukkan jantung, untuk ngomong gitu ya. Itu semuanya membutuhkan ATP yang diproduksi oleh setiap unit sel
dan tepatnya di mitokondria. Gitu. Itu untuk proses aerobik, artinya proses yang membutuhkan oksigen. Nah, gimana kalau misalnya dalam kondisi tertentu itu kondisi yang kekurangan oksigen, ya, atau bahkan sama sekali nggak ada oksigen? Kita gimana butuh energinya terpenuhinya, gitu ya? Nah, tentu tubuh kita sudah punya mekanisme yang hebat ya. Ada yang disebut dengan anaerobic respiration atau disebut juga dengan respirasi, ya, proses tanpa oksigen. Jadi terjadi setelah glikolisis ketika oksigen tidak ada, maka terjadi proses anaerob. Di mana berlangsungnya itu hanya berlangsung di sitoplasma. Jadi tadi itu nggak masuk ke mitokondria, karena kalau di mitokondria dia butuh oksigen ya. Nah, ternyata sel ini akan menerima sedikit energi ATP dari glukosa. Contohnya yang melakukan respirasi anaerob adalah organismenya itu yeast. Yeast itu adalah ragi ya. Kamu tahu ragi nggak? Ragi buat apa sih? Yang kamu tahu? Ragi buat apa? Untuk apa? Untuk bikin apa ragi? Untuk bikin roti. Bikin roti. Oke, apalagi? Puyem. Puyem, tape, tempe, ya, itu butuhnya ragi. Ragi itu kan dia organisme hidup ya. Dia itu adalah mikroba, mikroba namanya Saccharomyces cerevisiae. Jadi dia itu kalau dikasih air hangat, dia akan hidup, ya. Karena kan yang dijual itu kayak vermipan itu kan ragi ya, ragi roti dalam kondisi dia inaktif. Nanti untuk diaktifkan, untuk bisa memfermentasi roti, dia itu harus diaduk dulu di air panas. Jadi biar dia hidup si yeastnya ini, ragi ini. Nah, ragi ini kok dia bisa ya mengubah molekul karbo itu kan si ini ya apa? Roti itu kan dia tepung ya. Tepung itu kan karbo tinggi. Kemudian diubah menjadi gas. Ya, gas. Kenapa si roti itu kan jadi ngembang, bikin donat jadi ngembang, atau bikin tape. Tape itu kan asalnya hanya gelondongan, kalau tape singkong ya, tape singkong gelondongan pati gitu ya. Kemudian dia dirombak jadi peyem. Ada jadi lembek si tekstur si peyemnya, tape singkongnya, plus juga ada rasa manis ya. Asalnya kan singkong aja kan nggak ada rasa manis ya, gelondongan singkong. Kemudian ketika difermentasi menggunakan ragi atau yeast tadi, dia akan mengubah karbohidrat menjadi ada molekul glukosanya, plus ada alkoholnya. Hati-hati ya ketika Anda makan peyem. Hammer itu kan sama fermentasi juga ya, fermentasi anggur atau wine. Wine itu anggur kan. Kalau kita mah di orang Islam, hammer itu kan haram ya. Jadi haramnya itu bukan karena level etanolnya, tapi karena zatnya. Jadi kalau misalnya Anda lihat minuman bir, terus ada tulisan 0% alkohol. Apakah boleh diminum? Artinya Anda dikasih nih, ini kamu minum aja nih, biar tenang aja, ini 0% ininya apa? Alkoholnya. Apakah boleh diminum nggak? Itu hasil fermentasi. Sama orang muslim, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kenapa? Boleh. Kenapa boleh? Kan 0%. Tidak memabukkan. Jadi kalau Anda baca tafsir dari Nas ya, ayat yang mengharamkan khamar, itu bukan karena memabukkan. Ya, karena kalau di luar negeri itu, kalau fungsinya mereka makan khamar, itu untuk menghangatkan ya. Adapun orang-orang yang dia mabuk ketika minum khamar, karena dia minumnya berlebihan sih. 2 gelas gitu ya, 3 botol, iyalah mabok gitu. Jangankan khamar, Anda makan nasi 3 bakul, ya pasti mabok juga gitu. Ya, tapi khamar ini dia haram, itu zatnya. Jadi semua yang makanan yang mengandung zat alkohol, berapapun persennya, itu tetap haram. Kamu nggak boleh konsumsi. Nah, gimana kalau misalnya ada kemasan botol bir gitu ya, kemudian bilangnya 0% alkohol gitu kan. Nah, orang Islam itu tetap
harus cross check, nolnya itu 0,00000% atau 0,1, 0,001, 0,002. Karena kan 0 itu kan hasil pembulatan ya. Tapi yang boleh diminum adalah ketika free alkohol atau free. Jadi kalau zero alkohol kita masih warning, kita nggak harus tanya lagi ini nolnya 0 bebas apa 0,001 gitu. Jadi ada juga konsumen produsen bir karena dia pengen lolos ke market, bilang aja 0% alkohol, padahal mah 0,01 alkohol masih ada gitu ya. Ketika diuji label ini masih ada alkoholnya. Tapi kalau kemasannya itu masih menginformasikannya itu berupa free alkohol, misalnya kosmetik free alkohol, itu boleh dipakai. Alkoholnya pun ada banyak kan, alkohol itu kan dalam golongan kimia itu ada golongan ya. Tapi ada level zat itu ada butanol, metanol, etanol. Nah, yang dimaksud di sini adalah yang disebut haram itu adalah yang etanol. Etanol bentuknya. Ya, jadi Anda seorang saintis harus paham. Nggak ujuk-ujuk iya aja ketika dikasih minuman 0% alkohol. Jadi tadi yang bilang memabukkan tetap, jadi bukan memabukkan atau tidaknya ya. Alkohol itu diharamkan karena zatnya. Mau dia memabukkan atau tidak, itu mah tergantung konsumsinya. Gitu. Ya. Jadi yeast tadi berfungsi untuk fermentasi atau bakteria, misalnya dia memfermentasi susu menjadi yogurt ya, susu menjadi keju, itu pakai bakteri. Ya, pakai mikroba lain selain yeast. Atau di tubuh kita pun terjadi fermentasi ketika fatigue. Apa fatigue di sini? Fatigue itu artinya ketika lelah ya, kelelahan. Kelelahan, jadi karena kita over exercise, terlalu kerja ekstra. Tadi kalau misalnya atlet itu kan atlet dia tidak seimbang antara asupan oksigen dengan ATP yang dibutuhkan untuk dia mengayuh sepeda ketika Tour de France misalnya ya. Itu kan hebat-hebat ya. Bagaimana atlet diving itu bisa nggak berhenti berenang dari pulau A ke pulau B. Itu gimana ceritanya dia memproduksi energinya. Jadi harus setiap saat terus-menerus memproduksi energi. Ternyata ketika kita itu akan memasuki fase namanya fatigue mast cell. Jadi sel kita akan melakukan proses fermentasi. Atau yang paling mudah, kenapa ketika Anda jarang olahraga, terus tiba-tiba Anda olahraga overdosis, itu akan rasa pegal-pegal kan ya? Bener nggak? Anda tuh jarang olahraga, tiba-tiba diajakin futsal sama teman kamu gitu ya. Nah besok ya, pasti akan pegal-pegal. Karena kita nggak terlatih untuk exercise berlebih. Kenapa terasa pegal? Karena ada asam laktat yang diproduksi ketika respirasi anaerobik. Jadi hasil sampingan respirasi anaerobik itu diantaranya asam laktat yang disimpan di otot, makanya kerasanya itu pegel-pegel gitu kan. Itu bagian dari proses respirasi anaerobik. Ini ya, sini ada dua pathway fermentation, ada fermentasi alkohol, ada fermentasi asam laktat. Ya, keduanya ini adalah ada yang anaerobik, ada yang ada yang anaerobik, ada yang aerobik. Kalau aerobik itu tadi yang menggunakan oksigen ya, glikolisis. Tapi kalau misalnya ketika tidak ada oksigen, masuknya dia fermentasi. Semua fermentasi ya anaerob ya, tidak membutuhkan oksigen. Normalnya itu kan ketika ada glukosa, kemudian glikolisis terbentuk asam piruvat, dia akan masuk ke ini kan siklus Krebs ya, melewati mitokondria. Kemudian siklus Krebs, transport elektron menghasilkan CO2. Nah, ketika tidak ada oksigen, maka dia akan masuk ke pathway berikutnya yang namanya fermentasi. Ada dua pathway-nya, yaitu alcoholic fermentation, ada yang asam laktat fermentation. Kalau misalnya masuknya ke etanol atau alcohol fermentation, dia akan dihasilkan CO2. CO2 inilah yang dimanfaatkan untuk memproduksi roti, donat gitu ya, sehingga dia jadi mengembang. Asalnya padat jadi mengembang. Nah, kenapa? Dia tuh menghasilkan CO2 ya, atau dia menghasilkan alkohol, tadi puyeng, kemudian apalagi anggur gitu ya, itu menghasilkan etanol. Tapi kalau misalnya Anda
cek ke lembaga halal, itu yang dikatakan haram ya, itu ada levelnya ternyata, level 0, sekian persen etanol yang masih dibolehkan dianggap sebagai produk halal ya, gitu. Walaupun secara nasnya, ayatnya itu adalah zatnya yang nggak boleh, yang diharamkan, gitu ya. Nah, ada juga yang fermentasi asam laktat. Ini contohnya itu adalah susu menjadi yogurt atau keju, atau nih ketika pembentukan otot, ketika Anda exercise fitness gitu ya, wah kerja keras ototnya itu membutuhkan banyak oksigen, tapi karena nggak terpenuhi, akhirnya menjadi membentuk asam laktat yang disimpan di otot. Akhirnya menjadi orang yang sering fitness jadi terbentuk ototnya jadi six pack gitu ya. Jadi gendut-gendut si ototnya, atau para atlet yang dia tetap bisa mengayuh sepeda dalam jangka waktu yang lama meskipun oksigennya sama aja segitu gitu ya, karena dia punya mekanisme fermentasi asam laktat ya. Yang pertama ini adalah alcoholic fermentation. Jadi yeast atau ragi dengan beberapa mikroorganisme lainnya, dia akan menggunakan fermentasi alkohol untuk dihasilkan etil alkohol. Etil alkohol atau etanol tadi ya, yang sifatnya itu menjadi haram pada sekian persen kalau pada lembaga halal ya. Tapi kalau lihat ke nasnya mah zatnya etil alkohol itu udah dibilang haram. Gitu. Plus juga dia menghasilkan karbon dioksida yang dimanfaatkan untuk produksi roti. Roti yang asalnya kecil menjadi gede-gede gitu ya, donat yang asalnya kecil jadi mengembang, itu karena proses fermentasi alkoholik. Ya, jadi apa yang dia ubah? Glukosa, kemudian dia menghasilkan ATP, menghasilkan NADH, diubah menjadi pirufat. Pirufat di sini menghasilkan CO2, ya, CO2 kemudian menjadi asetaldehid dan ujungnya dia menghasilkan etanol. Ya. Ini yang kedua adalah pathway fermentasi asam laktat. Jadi dia asam laktat itu dia mengkonversi akumulasi asam pirufat yang dari hasil dari glikolisis karena nggak ada oksigen jadi nggak bisa masuk ke mitokondria, akhirnya di sitosol berlangsungnya gitu ya, diubah menjadi asam laktat ketika tubuh kita tidak dapat mensuplai oksigen yang cukup. Jadi ketika kekurangan oksigen sementara dibutuhkan banyak ATP, maka dia masuknya ke fermentasi asam laktat. Glukosa menghasilkan ATP, asam pirufat, kemudian nanti di sini ada dihasilkan asam laktat. Kalau pada orang awam yang jarang exercise itu akan rasanya jadi kerasa pegel-pegel gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang biasa exercise, dia akan menjadi simpanan asam laktat di otot. Gitu. Menjadi ototnya tightening, jadi semakin kuat ototnya, makin tebal gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari hasil exercise atau latihan yang masuk di fase fermentasi asam laktat gitu ya. Nah, ini bagi para orang-orang yang bisa tetap menghasilkan ATP meskipun asupan oksigennya sama dengan orang-orang yang tidak exercise gitu ya. Pelari, kemudian perenang, orang yang sepeda ya. Mereka itu bisa tetap aktivitas dengan tinggi gitu ya. Tentu butuh banyak energi. Meskipun oksigennya itu hanya sama seperti kita, oksigennya kesediaannya seperti itu. Ya, jadi mereka punya otot yang besar di kakinya, di tangannya, ya, yang bisa menghasilkan banyak ATP tanpa membutuhkan oksigen dengan cara tahapan fermentasi asam laktat. Kemudian dia akan membangun fermentasi asam laktat ini yang disebabkan kalau misalnya orang awam tuh jadi ada sensasi nih, burning sensation making your muscle feel sore. Jadi bakal kerasa pegel-pegel, kerasa sakit, kerasa ada panas gitu di area otot kita setelah dia exercise atau olahraga yang levelnya tinggi. Jadi tidak seimbang antara asupan oksigen yang dibutuhkan untuk produksi ATP secara normal, tapi akhirnya lewat ke pathway yang lain, ya, pathway yang level yang tanpa oksigen, yaitu fermentasi. Terus gimana biar nggak pegel-pegel lagi, biar stop fase fermentasinya?
Ya, satu pilihannya, Anda harus banyak-banyak intake oksigen. Jadi biar kembali ke fase normal, respirasi itu adalah lewat glikolisis, mitokondria gitu kan, tidak level fermentasi. Fermentasi asam laktat ini adalah fase jalan ninja untuk menghasilkan ATP gitu ya. Tapi normalnya adalah lewat mitokondria. Jadi Anda harus banyak-banyak intake oksigen agar stop fermentasi asam laktatnya. Jadi istirahat, kemudian tarik nafas, jadi berhenti exercise-nya. Ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Paham, Bu. Benar ya, paham. Oke, ada satu video seperti biasa ya. Kalau online tuh videonya jelas kelihatan, tapi kalau misalnya di kelas itu masih kecil kelihatannya, makanya saya milih dulu untuk online ya. Ini banyak yang nggak hadir ya. Presensi belum di-share kan? Ini ada sekitar 6 menit ya video yang menggambarkan tentang apa yang saya jelaskan tadi ya. Ini untuk yang fase normal. That a cell can Bentar, aku share lagi. Oke, sudah tayang ya? Recognize and use as energy. Sudah? Sudah, Bu. Oke, selamat menyimak ya. Ini ada sekitar 6 menit tayangannya. The first step is altering the food into its component chemical compounds and then getting those molecules into your cells. That process is called digestion. Once inside your cells, the process of turning that bite of food into useful energy by cellular respiration begins. The process of digestion results with carbohydrates and other molecules being removed from the consumed food and transported into the bloodstream. From there, nutrients, like the carbohydrate glucose, will leave the bloodstream through a capillary wall and enter a tissue cell. Once inside the cell, cellular respiration will completely oxidize the glucose molecule, releasing high-energy electrons. The overall goal is to make ATP, a storage form of energy for most cells. Cellular respiration is a 4-stage process that begins with glycolysis. Glycolysis literally means splitting sugars, and it is the first step of cellular respiration, occurring in the cytoplasm of the cell. Glycolysis consists of 2 distinct phases, an energy investment phase and an energy harvesting phase. In the energy investment phase, 2 ATP molecules transfer energy to the glucose molecule, forming a 6-carbon sugar diphosphate molecule. This molecule splits, and the energy harvesting phase begins. During this phase, the 2 3-carbon molecules are converted to pyruvate, and ATP is formed. Glycolysis is a 10-step reaction that involves the activity of multiple enzymes and enzyme assistants. In the process, a net of 2 molecules of ATP, 2 molecules of pyruvate, and 2 high-energy electron-carrying molecules of NADH are produced. When oxygen is present, the pyruvate molecules and NADH enter the mitochondria, and the next stage of cellular respiration begins. The next stage of cellular respiration involves the movement of pyruvate into the mitochondria, where it undergoes oxidation. Each pyruvate molecule is converted into a compound called acetyl-CoA. In the process of pyruvate oxidation, electrons are transferred to NAD, producing NADH, and a carbon is lost, forming carbon dioxide. The next stage is the citric acid cycle, also called the Krebs cycle. Here, acetyl-CoA will bind with a starting compound called oxaloacetate, and through a series of enzymatic redox reactions, all carbons, hydrogens, and oxygens in pyruvate ultimately end up as carbon dioxide and water.
The pathway is called a cycle because oxaloacetate is the starting and ending compound of the pathway. For every glucose that enters glycolysis, the cycle completes twice, once for each molecule of pyruvate that entered the mitochondria. During pyruvate oxidation and the citric acid cycle, a net of 8 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, and 6 CO2 are produced for each glucose molecule. In order to understand how the majority of the energy is produced by aerobic respiration, we need to follow the NADH and FADH2 molecules to the next stage, the electron transport chain. The electron transport chain is a series of membrane-bound carriers in the mitochondria that pass electrons from one to another. As the electrons are transferred between the membrane proteins, the cell is able to capture energy and use it to produce ATP molecules. Proteins in the chain pump hydrogen ions across a membrane. When the hydrogen ions flow back across the membrane through an ATP synthase complex, ATP is synthesized by the enzyme ATP synthase. Oxygen acts as the terminal electron acceptor. By accepting electrons, oxygen is reduced to form water, a byproduct of the electron transport chain. All the high-energy electron carriers from the previous stages of cellular respiration bring their electrons into the chain. From this, the bulk of ATP from the entirety of cellular respiration is produced, a net of 32 to 36 ATP. In summary, we have seen how the 4 stages of cellular respiration are responsible for converting the energy found in the glucose molecule into ATP, the energy battery of the cell. On average, 36 ATP molecules are produced per glucose molecule that entered the cell. In the process of producing ATP, oxygen is brought in from the bloodstream to be the final electron acceptor in the electron transport chain, and the carbon dioxide that is produced as a byproduct is released. The goal of cellular respiration is to transfer the energy from the food that we eat daily into ATP that our bodies can use. This process starts with the eating of a snack or meal and ends with capturing the energy from the complete breakdown of the nutrients into energy and carbon dioxide. Oke. Mudah-mudahan bisa lebih jelas ya memahaminya. Di e-book itu tentang respirasi sel ada di bab 8 dan 9 ya. Itu gambar-gambar yang saya tampilkan di PPT tadi juga saya banyak ambil dari e-book ini. Ya. Di akhir bab itu biasanya ada contoh soal. Ya, jadi saya akan beberapa ambil soal dari e-book ini. Jadi Anda silakan buka-buka ya e-booknya ya, jangan disimpan aja. Di situ gambarnya bagus-bagus. Buat orang biologi mah itu paling mudah ya. Ini udah yang paling baru, ada disertai dengan contoh kasus juga. Ya, contoh hasil penelitian terbaru gitu. Oke, silahkan di-share ininya ya, apa presentasi jangan lupa diisi. Saya mau bikin soal. Jadi soal analisis, soal PG di sini di ujung bab itu suka ada soalnya. Jadi Anda konsep biologinya apa itu bisa diulang lagi di e-book ya. Ini kayak gini, konsep cek. Seperti itu. Oke, sampai jumpa minggu depan. Minggu depan kita OTS ya, OTS-nya tertulis di kelas insya Allah offline ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan hari ini. Ada pertanyaan dulu nggak? Cukup?
Insya Allah cukup. Ya, saya akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan boleh via grup WA ya. Ada yang belum jelas? Ya Bu, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di grup WA.